adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes. Adik-adik sudah siap ibadah? Sudah. Kalau udah siap, kita bacakan janji anak sekolah minggu dulu ya, sama-sama. Adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama janji anak sekolah minggu. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Adik-adik terima kasih ya, masih ingat janji anak sekolah minggunya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian dari buku Ende anak sekolah minggu dengan judul Marsikola au Amang, Marsikola au Ina. Kita sama-sama bernyanyi ya. Pada bisa semua? Bisa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Sintua Butar-Butar. Adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan pulpennya, dan siapkan hatinya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang membimbing kami untuk mengerti akan keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, pada hari Minggu hari ini kami mau mengucap syukur kami, terima kasih kami atas segala berkat Tuhan yang kami terima pada satu minggu yang lewat. Terima kasih Bapak, saat ini kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kebenaran firman akan kami sampaikan melalui pembacaan firman, melalui puji-pujian kami. Engkaulah terpuji Allah kami melalui anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu. Shalom. Tuhan yang kita puji memuliakan Dia bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena kasih-Nya. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui surat Paulus kepada yang tertulis dalam Alkitab 2 Timoteus pasal 3 ayat 14 sampai 17. Kita mendengarkan pembacaan firman. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman. Anak-anak kami, anak sekolah minggu HKBP Sumbersari, masih ingat khotbah 1 minggu lalu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, Pendeta Erhan Nababan? Tentu ada yang masih mengingat, ada juga yang hampir-hampir lupa atau lupa. Yaitu dari Galatia 5 ayat 22, yaitu tentang buah-buah roh. Hari ini firman atau nats Alkitab yang sudah kita baca tadi berisi tentang peringatan yang diberikan Paulus kepada Timoteus, bahwa kesetiaan dan berpegang pada kebenaran firman Allah akan menolongnya untuk lepas dari penderitaan dan keadaan yang sulit. Seseorang yang berpegang pada kebenaran Allah akan bertumbuh semakin baik. Rasul Paulus juga memerintahkan Timoteus untuk tetap memelihara pendidikan yang baik yang telah ia terima dari pendahulunya, yang tak lain tak bukan adalah Rasul Paulus, juga ibunya dan neneknya Eunike dan Lois. Pendidikan yang baik itu khususnya pendidikan yang ia pelajari dari kitab suci. Pengajaran dari kitab suci haruslah diulang-ulang setiap hari. Artinya, pengajaran tidak cukup hanya sekali saja dipelajari. Perbuatan-perbuatan baik dan kebenaran firman Allah harus dilakukan dengan tekun, terus-menerus di dalam kehidupan setiap hari. Apabila kebenaran itu terus-menerus dipelajari, maka orang Kristen tidak akan mudah tergoda dengan kejahatan dan perbuatan-perbuatan tidak baik duniawi. Rasul Paulus mengajak Timoteus dan anak sekolah minggu, yaitu Timoteus kecil saat ini, untuk menyadari bahwa belajar mengenai kebenaran firman Allah sejak kecil sangatlah bermanfaat. Tidak mudah digoyahkan imannya untuk tergoda kepada hal-hal kejahatan duniawi. Kitab suci merupakan kumpulan tulisan-tulisan yang mengajarkan berbagai pengajaran, kebijaksanaan, cerita sejarah, firman Allah, kebenaran, keselamatan, dan diilhamkan oleh Allah kepada penulis-penulisnya. Kitab suci adalah wahyu Allah dan tidak pernah dibuat karena kehendak manusia. Kitab suci dapat memberi hikmat kepada setiap orang yang membacanya dan menuntun setiap orang pada keselamatan karena firman Allah. Kitab suci dapat menjadi pedoman yang pasti dalam perjalanan setiap orang. Kitab suci juga bermanfaat bagi setiap orang untuk mencapai tujuan hidup kekristenan. Mengajar menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Pada saat anak sekolah minggu mau berpegang pada kebenaran firman, maka anak sekolah minggu diperlengkapi untuk segala perbuatan yang baik. Anak sekolah minggu diajak dan kami ajak untuk senantiasa membaca kitab suci yang adalah sumber pengetahuan dan kebenaran, sehingga anak sekolah minggu bertumbuh menjadi anak yang berhikmat. Seperti Timoteus, rajin membaca kitab suci dapat menolong anak sekolah minggu untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang jahat. Demikian firman Tuhan dan menjadi khotbah yang istimewa untuk kita saat ini, yaitu ayat istimewa untuk minggu ini, yaitu ada pada ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin.
Kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang membimbing kami. Terima kasih Bapa atas berkat yang kami terima saat ini. Firman-Mu menegur kami, membawa kami agar kami rajin membaca kitab suci, yaitu firman-Mu, yang menjadi ilham yang diilhamkan oleh Allah kepada kami, agar kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus melalui darah-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terlebih anak-anak kami, anak sekolah minggu, agar mereka belajar dengan baik, mengenal kasih Tuhan, dan bertumbuh menjadi anak-anak yang berhikmat, seperti Timotius, rajin membaca kitab suci. Jadilah mereka menjadi Timotius kecil, agar mereka mendapatkan dan dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang jahat. Terima kasih Tuhan, kalau ada perbuatan kami yang tidak berkenan dengan Tuhan, yang membuat dosa, mohon ampunkan Tuhan, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari lagu Buku Ende nomor 848. Di song Adong Kuboan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian selanjutnya kami serahkan kepada kakak sekolah minggu untuk melanjutkan aktivitas anak sekolah minggu pada hari ini. Tuhan memberkati.
aktivitas pagi hari ini? Sudah dong. Sudah dong ya, adik-adik pasti sudah nunggu-nunggu ya aktivitas sorong 1, 2, dan 3. Adik-adik, sebelum mulai aktivitas, kita tepuk semangat dulu ya, biar adik-adik di rumah pada semangat. Bangkit berdiri semuanya ya. Berdiri, Ini yang baru berdiri ya, Kak, duduk ya? ya, baru loh. Baru. Jangan duduk, harus berdiri. Kita sama-sama ya. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best, the best. Selamat aktivitas. Halo adik-adik. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastik. Yes. Oke adik-adik, sekarang Kakak Nia mau lanjut ya aktivitas Horong 1. Horong 1 itu yaitu adalah kelas Batita dan Balita. Gurunya yaitu Kakak Nia, Kakak Eca, Kakak Ceris, juga Kakak Glory. Nah oke lanjut ya adik-adik ya. Nah temanya minggu ini adalah baca kitab suci setiap hari. Seperti itu adik-adik. Nah Kakak Nia mengingetin sesuai firman tadi yang udah dibawakan oleh Amang Sintua Butar-Butar, yaitu adik-adik supaya rajin untuk membaca Alkitab di rumah setiap hari. Oke ya adik-adik ya. Nah sekarang lanjut aktivitas ya, yaitu adik-adik membuat batas Alkitab. Ini apa adik-adik? Salib. Iya, ini adalah bentuk salib ya adik-adik ya. Adik-adik boleh membuat polanya terlebih dahulu. Kalau misalnya adik-adik tidak bisa, nanti videonya setelah ini ya. Yang pertama, kita mau buat pembatas Alkitab seperti ini ya. Ini adalah gambar salib ya adik-adik ya. Caranya adalah yang pertama adik-adik siapkan dulu kertas. Kertasnya boleh HVS, boleh karton, boleh juga buku gambar atau apapun itu ya. Sekecil ini aja adik-adik ya. Lalu yang kedua adik-adik lipat seperti ini, lipat ya, lipat bagi dua kayak gini. Terus adik-adik lalu diguntingnya dari sini adik-adik ya. Sini, nanti adik-adik lurus ke sini, terus ke kanan. Udah gitu. Lalu adik-adik ke atas lagi. Lalu ke kiri lagi adik-adik ya. Lalu ke atas lagi. Seperti itu adik-adik ya. Adik-adik boleh menggambar dahulu atau adik-adik bisa langsung seperti contoh yang akan bikin. Seperti ya, ini adik-adik ya, bisa kreasi sebagus mungkin. Oke adik-adik ya, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Jika sudah adik-adik, jangan lupa untuk mengirim videonya ke Facebook juga WhatsApp grup ya. Selanjutnya kita mau lanjut ke Horong 2, tapi sebelumnya kita mau sama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Pada tahu kan? Yuk kita sama-sama nyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi sama Kak Apri ya. Nah hari ini kakak mau ngasih tahu kegiatan untuk Horong 2. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, siapa yang di rumahnya bangun pagi sebelum tidur berdoa di rumah? Ayo angkat tangan ya. Wow banyak ya. Kakak tanya satu lagi ya, siapa yang kalau bangun pagi terus sebelum tidur baca Alkitab di rumahnya? Aduh, cuma sedikit ya. Nah, hari ini temanya itu adalah baca kitab suci setiap hari. Nah, kakak mau adik-adik kegiatannya itu bikin ini. Jadi,
Untuk yang belum baca Alkitab setiap hari, kakak mau ajak adik-adik untuk lebih rajin lagi ya. Karena kita masih kecil, kita bisa mulai dari 1 ayat setiap hari atau 2 ayat untuk yang lebih besar. Nah, untuk itu kakak mau bikin ini. Sebelum adik-adik baca Alkitab, pasti adik-adik ngapain dulu nih? Berdoa, betul banget. Nah, di sini nanti adik-adik tulis di atasnya itu adalah tema kita, baca kitab suci setiap hari. Di sini adik-adik tulis doa adik-adik sebelum membaca Alkitab. Ini contoh doa kakak ya, kakak bacain. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kalau sebentar aku akan membaca firman-Mu, turunkan Roh Kudus-Mu agar aku dapat mengerti setiap firman yang Engkau sampaikan. Kuserahkan doa ini kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik nanti tulis di sini, terus di bawahnya adik-adik gambar Alkitab ya. Dan di sini ada 6 poin penting yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kabar baik, keselamatan, sukacita, hikmat, perintah, dan kasih Allah. Jadi ini kegiatannya ya. Nah, pasti bisa kan? Gampang nih. Nanti difoto, terus kegiatannya dikirim ke grup WA kelas masing-masing. Oke? Selanjutnya kita akan lanjut ke horong 3, tapi kita mau menyanyi dulu lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Yang semangat ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Halo adik-adik, berjumpa kembali di horong 3. Horong 3 itu adalah kelasnya Kak Widya, Kakak Lina, dan Kak Jo. Untuk kegiatan hari ini, aktivitas hari ini adalah kuis. Yeay, siapa yang suka kuis? Ayo, suka kuis. Yang pertama itu adalah adik-adik menuliskan 5 ayat favorit adik-adik di dalam Alkitab. Jadi adik-adik wajib baca Alkitab ya tiap hari ya, supaya tahu ayat favoritnya tuh apa. Jadi adik-adik catat aja di kertas HPS boleh atau di buku sekolah minggu. Adik-adik mencatat 5 ayat favorit adik-adik. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah adik-adik menuliskan pengalaman adik-adik setelah membaca Alkitab itu apa. Oke, jelas adik-adik ya. Pengalaman adik-adik setelah membaca Alkitab, perasaannya seperti apa? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengalaman adik-adik setelah beres berdoa atau setelah berdoa. Adik-adik kan sering berdoa ya. Tadi horong 2 mengajak untuk berdoa. Horong 3 itu adalah bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik sudah berdoa. Adik-adik rajin berdoa semua kan di rumah ya. Kakak harap semuanya rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Kakak tunggu di WA grup ya adik-adik ya. 3 aja kuisnya. Kakak tunggu di WA grup masing-masing. Terima kasih. Adik-adik, sekian aktivitas hari ini. Terima kasih buat semuanya. Tetap semangat di rumah adik-adik ya. Dan dalam kesempatan hari ini, kami segenap pelayan sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Amang Pendeta. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kekuatan, dan penghiburan. Tetap semangat ya Amang, Tuhan Yesus memberkati. Dan satu lagi adik-adik ya, untuk tetap jaga kesehatan di rumah, selalu pakai masker kemanapun adik-adik pergi, atau keluar rumah, atau ke rumah tetangga, opung, atau tulang, tetap pakai masker. Dan jangan lupa rajin cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan adik-adik ya.
Sekian aktivitas hari ini. Saya Kakak Jo. Saya Kania. Dan Kakak Apri mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.